Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini, mengawali hari ini, kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Dan mengawali hari ini kami juga akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mau berbicara mengenai penghibur yang sejati. Penghibur itu adalah pelaku, orang yang sedang menghibur, yang biasanya dilakukan kepada orang yang memerlukan penghiburan. Seperti orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, atau pergumulan-pergumulan lainnya di mana mereka memerlukan seorang yang bisa menolongnya, yang bisa menghiburnya. Di mana melalui penghiburan itu diharapkan kesusahan, kesedihannya akan hilang dan kembali dia memiliki pengharapan. Seperti contohnya, dalam peristiwa kedukaan biasanya diadakan kebaktian yang biasa kita sebut dengan kebaktian penghiburan. Entah kemudian sesudah kebaktian penghiburan ini dilanjutkan dengan penutupan peti atau mengkremasikan. Kebaktian penghiburan ini pastinya dilakukan untuk keluarga yang sedang mengalami kedukaan, yang sedang mengalami kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya. Bukan tentunya untuk orang yang sudah meninggalnya, di mana melalui kebaktian itu keluarga dikuatkan, keluarga diingatkan melalui firman Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan, sekalipun tanpa orang yang mereka kasihi, karena mereka diyakinkan bahwa penyertaan Tuhan tetap ada. Pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam perjalanan hidup para murid bersama dengan Tuhan Yesus pun, mereka selalu diingatkan bahwa satu saat Tuhan Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka sebagai manusia. Dia akan kembali kepada kemuliaannya. Tetapi Tuhan Yesus juga sudah atau selalu melanjutkan dengan mengingatkan kalau para murid tidak ditinggal begitu saja. Para murid tetap ada dalam penyertaan Tuhan, ada tetap dalam pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26 yang kita baca tadi. Bahwa Yesus mengatakan ini selagi dia masih bersama-sama dengan para murid. Itu ayat 25 katakan. Dan ketika dia tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid, Roh Kudus yang juga suka dikatakan sebagai roh kebenaran, misalnya dalam ayat 17, dan roh penghibur yang akan menolong para murid melanjutkan kehidupan sebagai utusan-utusan Kristus. Ini adalah janji penyertaan Tuhan Yesus yang Yesus Tuhan katakan bahwa para murid tidak akan ditelantarkan dan para murid tetap akan melanjutkan tanggung jawabnya sebagai murid Yesus yang akan melanjutkan karya Yesus di tengah dunia ini. Roh Kudus bukan hanya menghibur para murid, tapi juga akan tetap mengajarkan,
dan mengingatkan tentang semua yang telah Tuhan Yesus katakan dan ajarkan. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti yang kita baca dalam firman Tuhan, bagaimana kemudian para murid menjadi utusan-utusan yang tidak mudah menyerah, sekalipun menghadapi tantangan-tantangan, sekalipun menghadapi kesulitan, sekalipun mengalami penolakan. Mereka dapat tetap setia dengan iman percayanya, dan mereka dapat tetap merasakan sukacita karena menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah kebenaran Tuhan. Roh Kudus, roh penghibur, mereka alami. Mereka rasakan kehadirannya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Roh Kudus atau roh penghibur atau roh kebenaran itu jugalah yang ada pada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang senantiasa menyertai hidup kita dengan terus mengingatkan kita, dengan terus mengajarkan kita akan kebenaran itu. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga menguatkan dan memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita hidup, di tengah-tengah lingkungan di mana kita kerja, yang kita semua juga tahu akan begitu banyak tantangan yang seringkali melemahkan atau menggoyahkan iman kita. Tetapi jika kita tetap melakukan kebenaran, maka kita tidak akan kehilangan iman. Kita masih tetap dapat bertahan dalam kesetiaan kita kepadanya karena Roh Kudus yang ada pada kitalah yang memampukannya. Dia yang memberikan pertolongan, roh yang memberikan penghiburan, dan terus menyatakan kebenaran itu. Dan kita masih dapat tetap merasakan sukacita itu karena kita tahu kalau kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi berjalan dalam tuntunannya. Saudara, kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian orang sekitar kita mengatakan bodoh, jangan berhenti melakukan kebaikan itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar dan orang sekitar kita kemudian mengatakan percuma, jangan kita berhenti melakukan hal yang benar itu. Kalau kemudian orang mengatakan Tuhan tidak akan menolongmu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti datang kepadanya. Karena kita memiliki penghibur dan penolong yang sejati yang tidak pernah lupa akan keberadaan kita, yang tidak pernah lupa dan mengingkari janjinya pada kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai umat-Mu, yang senantiasa menolong kami, memimpin kami, mengingatkan kami, bahkan menghibur kami, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup ini. Bapa, biarlah kami dapat tetap terus bersandar, bergantung kepadamu saja, sehingga kami tidak berhenti melangkah ketika kami menghadapi tantangan-tantangan. Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini juga ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.